Bener, ini kan bener-bener ajaib berarti. Tapi rumahnya biasa aja, kurang gede. Yang penting rumahnya nggak bocor lagi, Nek. Tuh, lu lihat dia lebih bersyukur daripada lu, lebih cakep daripada lu, lebih putih daripada lu. Lu banyak kurangnya. Gue kayak begini kan karena gue udah tua. Dulu kan lu suka sama gue karena gue model. Model apaan? Kaleng kerupuk. Putih dong. Ini kan sekarang lu hitam. Pokoknya gue gak mau tahu ya, Bang. Asal kakek tahu ya, aku adalah ikan ajaib. Kalau kakek melepaskan aku kembali ke sungai, aku akan mengabulkan semua yang kakek inginkan. Gimana? Ayah kagak bakal minta apa-apa. Iya, ayah lepasin. Ayah kagak mau makan ikan ajaib. Ntar kalau ayah makan, lu hidup di perut ayah. Ntar ngobrol sama cacing. Kagak deh, kagak. Ayah lepasin aja. Terima kasih, Kek. Kakek memang baik banget. Sebagai imbalannya, jika kakek membutuhkan sesuatu, datanglah ke sini dan panggillah aku. Aku akan datang dan membantu kakek. Selamat tinggal, Kek. Ayah harus kasih tahu nenek nih, kalau ayah ketemu ikan ajaib. Cakep. Nenek. Aduh, ada apaan sih, Kek? Nek. Tadi kakek nemu ikan ajaib. Ikan ajaib. Iya, dia bisa bahasa manusia. Terus dia bilang kalau kakek ngelepasin tuh ikan, dia bakal ngabulin semua permintaan kakek. Dia halu loh. Tua-tua halu loh. Kek, kalau emang beneran tuh ikan bisa ngabulin permintaan kita, kenapa kagak minta rumah kaya, hujan emas, berlian di mana-mana, ha? Ya elah, rumah begini mah cukup buat kita bertiga dong. Lu, gue, sama cucu kita si Meme. Meme mana? Tuh, di dalam lagi geragotin tulang ikan yang kemarin. Masih bersyukur, Nek. Kita udah dikasih ikan, dikasih rumah begini walaupun kecil. Bersyukur dari mana? Rumah kecil iya, tapi bocor di mana-mana, ngerti nggak? Noh, lihat noh, rumahnya juragan kain, gede, bergedong. Tibang jualan kain dia. Ya udah, ntar gue jualan kain juga. Kain apa ya? Kain kapan? Serem dong. Sekarang lu cari tuh ikan sampai ketemu kalau emang dia bisa ngabulin permintaan gitu. Atau enggak gue nyari nih. Ya, cari Gue masak nih, gue goreng nih. Cari aja sono, danau seluas gitu mana ketemu satu ikan. Yaudah lu yang cari dong. Kenapa? Yaudah nih, lu goreng nih ikan, tapi pisahin ya gorengnya. Kalau satuin takut ngobrol. Bener-bener lu. Apa lu mangap aja lo kayak gunting-gunting? Ikan ajaib! Ikan ajaib! Datanglah! Ikan ajaib! Istri ayah marah, soalnya keluarga ayah nggak punya makanan. Terus ayah punya cucu yang masih kecil. Tolong sediakan kakek makanan ikan ajaib. Iya, Kek. Pulanglah, Kek. Saat kakek pulang nanti, di rumah kakek sudah akan ada banyak makanan yang enak-enak. Makasih ikan ajaib. Ada apa lagi, Kek? Kenapa kakek masih tampak sedih? Istri ayah kagak bahagia, tinggal di gubuk kecil terus bocor. Dia minta rumah yang bagus. Tidak masalah, Kek. Pulanglah ke rumah sekarang. Rumah yang baru telah menanti kakek. Iya, terima kasih ikan ajaib. Iya. Nenek. Di rumah beneran jadi bagus lagi. Udah kagak gubuk reot, kagak bocor. Nek. Aduh, apaan sih ya? Apaan nih rumah? Bagus begini jadinya. Ya, Apaan sih? Biasa aja. biasa muka lu biasa. Di dalam juga banyak makanan enak. Bener, ini kan bener-bener ajaib berarti. Tapi rumahnya biasa aja, kurang gede. Yang penting rumahnya nggak bocor lagi, Nek. Tuh, lu lihat dia lebih bersyukur daripada lu, lebih cakep daripada lu, lebih putih daripada lu. Lu banyak kurangnya. Gue kayak begini kan karena gue udah tua. Dulu kan lu suka sama gue karena gue model. Model apaan? Kaleng kerupuk. Putih dong. Ini kan sekarang lu hitam. Pokoknya gue gak mau tahu ya, Bang. Pokoknya gue pengen yang lebih gede dari ini. Gue pengen jadi ratu di dalam tuh. Gue pengen rumah kita lebih gede. Gue pengen dari dapur ke ruang tamu itu 2 kali naik angkot. Kagak ada bersyukurnya lu kayak si Meme. Udah, gue mau masuk. Gue capek sama lu. Kagak aja lu. Bang, udah pada lihat rumahnya kakek Dava belum? Udah, tadi pas lewat sama bini ayah. Oh iya, rumahnya kayak Dava sekarang jadi bagus ya. Tapi bagusan rumah kita lah.
Hus, nggak boleh ngomong begitu. Lu kagak pernah denger apa? Azab pedagang kain yang sombong. Suka menghina tetangga. Terus istri jatuh ketiban tangga. Kok jadi nyumpain Ayah sih bang? Yang nyumpain siapa? Gue cuma ngingetin lu biar lu kagak kejadian kayak begitu. Rumahnya lumayan loh, tapi kok bisa tiba-tiba berubah ya? Kayak sulap-sulap gitu. Ya bisa. Soalnya kakek Dava itu orangnya nggak sombong, jujur. Bang, sayur. Enggak, dia makanya rezekinya itu dari arah yang nggak disangka-sangka. Ya tapi masa langsung celing kayak gitu sih? Kayaknya ada yang nggak beres nih. Otak lo penuh ya sama gosip semua. Ngapain sih ribet sama harta orang? Ya udah sih nggak usah ngegas. Ini udah direm. Nah, ya udah dah, ayo. Wah, kebetulan banget, Pok. Ini sayurnya nih, lihat nih tuh, seger-seger banget. Bang, sayurannya cuman ini aja. Dari tadi bolak-balik kagak ada yang beda dah. Emangnya Empok mau masak apaan? Sop kaki meja? Besok ayo bawain dah mejanya, ya. Juga bingung mau masak apaan. Pok, enaknya masak apaan ya? Yang murah, tapi yang kagak biasa. Mendingan Mbok masak rebung aja. Iya, Pok, bener. Tuh kan murah ya, Pok. Nah, kalau Empok mau lebih murah lagi, Empok tanam sendiri, Pok, bambunya. Si abang. Ngomong-ngomong, udah lihat rumah kakek Dava belum? Kakek Dava yang mana ya? Itu kakek-kakek yang tinggal di ujung gang sono. Yang kerjaannya saban hari mancing di danau. Nih abang tukang sayur suka beli ikan sama kakek itu. Oh iya, bener-bener. Emangnya kenapa, Pok? Masa tahu-tahu rumahnya tiba-tiba berubah jadi bagus? Masa sih? Hoax kali. Beneran, Ayah itu lihat sendiri kok. Ini Ayah curiga, kayaknya dia nggak bener nih. Wih, tumben lu mancing bang. Ganti profesi nih. Pakai nanya lu. Ya elah bang. Lu pernah dapet ikan yang bisa ngomong kagak? Ikan yang bisa ngomong di sungai ini memang ada. Berarti lu ketinggalan berita yang viral loh. Berita apaan, Bang? Itu si kakek Dapa kan kayak mendadak. Ayah sudah selidikin kakek Dapa. Ternyata dia dapat ikan ajaib di sungai ini. Dan itu ikan bisa ngabulin permintaan kita. Makanya lu lihat no, kakek Dapa. Dia udah kagak mancing lagi di sungai ini. Pantes kalau gitu kakek Dava kagak pernah mancing bareng ayah lagi bang. Tapi syukur deh kalau gitu. Soalnya kakek Dava kan udah tua. Udah waktunya untuk pensiun. Jadi sekarang abang mancing cuma nyari ikan itu? Ya iyalah pakai nanya lu. Pokoknya gua harus dapetin tuh ikan. Kalau gua udah kaya dari lu semua, gua akan nikmatin harta gua sendiri. Bang, belum dapat ikannya aja udah pelit. Berisik lu. Awas lu ya, kalau gua dapet ikan tuh, gua kagak bakal bagi lu ya. Ya elah bang. Gimana lu mau dapat tuh ikan kalau lu nya sombong? Lihat deh, pancingan gua goyang. Gua pasti dapet nih. Nih gua angkat ya. Tuh, sengaja. Jadi itu ikan ajaibnya bang. Syukuri lo. Diam lu Sombong sih. Enak banget nih, rumah baru begini, udah kagak bocor. Si Meme di pojokan aja kayak sapu lidi. Bentar deh, ini bukan ayam kemarin deh. Kok kagak habis-habis? Ya kalau besok belum habis juga hidup lagi nih ayam nih. Aduh, kopi nggak ada lagi. Nenek, kopi nek. Apa sih lu? Teriak-teriak aja lu. Bikinin kopi. Ngasih apaan sama gue udah minta kopi aja lo. Ikan si ikan ajaib udah ngasih makanan, kopi, gula. Mana sih? Buruan ah. Meme mau ngopi biar nggak bisa tidur. Ketawa aja lu, Mea. Ini kopinya. Wih, cepet banget. Namanya sinetron lama-lama durasi habis. Oh, bener juga. Si Meme kagak dibikinin? Kagak tadi ngantuk. Enak ya? Hambar. Nek, seneng kagak punya rumah baru begini? Kagak bocor ya? Rumah kayak gini mah kagak ada apa-apanya. Kagak ada apa-apanya bagaimana? Kan ada Meme. Ada kakek, ada nenek, ada perabotan. Di kamar ada kasur, di belakang kandang ada ayam, ada kambing. Yah, kayak gini doang mah kagak ada bisa dibanggain. Lihat tuh tetangga kita yang sebelah sono tuh. Rumahnya gede, punya mobil 2, barang bermerek. Ya, dia pan emang juragan kain di pasar. Dan lu
tetangga kita yang di sebelah sono halamannya luas, bisa main bola. Liftnya ada 2. Itu bukan rumah, itu kantor. Makanya ada liftnya. Nah, rumah yang di sebelah sono mobil-mobil berjajar di depan rumahnya. Itu memang terminal angkot. Mana sih ah? Heh, ayah kagak mau tahu. Kakek balik lagi ke danau tangkep ikan. Males ah ketemu ikan ajaib itu. Ikannya kecil. Mending nyari gurame, ikan mas, ikan teri. Baru kita kenyang, Mei. Emang ikan teri bisa buat kenyang. Bisa, Mei. Kalau makannya seember. Udah ah, jadi ngapain bahas ikan teri? Nggak sekalian bahas ikan cupang sama tetangganya. Temen lu. Cepetan, ke danau. Ah, yaudah. Nih, Mei, habisin kopinya. Kak bisa. Ah. Ikan ajaib! Ikan ajaib! Ikan ajaib! Sini! Iya, Kek. Maafin Ayah, Ayah mau minta lagi nih. Katanya istri Ayah belum bahagia. Bukan rumah kayak gitu yang dia mau. Dia pengen punya istana yang gede banget. Bukannya kakek hanya tinggal bertiga saja? Apa gunanya tinggal di istana? Ayah udah bilang kayak gitu. Tapi bini Ayah tetap kagak mau ngertiin. Tolongin Ayah. Baiklah, pulanglah, Kek. Rumah kakek saat ini telah menjadi istana yang megah. Makasih kan ajaib. Gampang bener minta. Wah, bagus banget rumah Ayah. Jadi kayak istana begini sekarang. Wah, rumputnya juga bagus. Kagak belok lagi. Bener-bener bagus rumah Ayah sekarang. Udah kayak istana. Nek, Meme. Mana sih ah? Di rumah kegedean kali susah denger. Apaan sih Kang Keong? Si Meme sama bibinya. Neneknya. Oh. Meh, gimana Meh rumah kita sekarang kayak istana Meh? Kek, rumah kita amazing. Si Meme palanya numbu bunga udah kayak pot. Gimana? Seneng nggak punya rumah kayak istana? Biasa aja. Lu nggak ada bersyukurnya lu. Dulu mana punya lu baju panjang begini kayak Gordon, ditumbuhin tanaman begitu. Punya rumah istana begini, kita nggak bakal punya nih. Lu kerja sampai tulang lu lunak juga nggak bakal punya rumah begini. Buat apaan punya rumah kayak istana? Tapi kagak ada ratunya. Ayah pengen jadi ratu di istana ayah sendiri. Nggak cocok lu jadi ratu, pembantu kerajaan. Makasih loh. Lagian tuh, lu belum punya pengalaman memimpin. No. Punya, kata siapa gue nggak punya. Apaan? Lah dulu sekolah, ketua kelas, Waktu kapan? TK. Ojek kagak TK, langsung kuliah. Udah sekarang lu cepetan nih ke danau bilang sama itu ikan. Gue pengen jadi ratu di istana gue sendiri. Ah, lu giran minta tolong aja cepet. Giran gue minta bikinin kopi, dibikinin pahit. Padahal tuh ikan ajaib udah ngasih gula, nggak pernah dimasakin, nggak pernah dikasih ayam, nggak pernah dimanjain. Lu kayak komentator bola. Udah, gue pengen masuk. Ayo dong aja lu masuk aja lu. Dih, kok kagak boleh masuk? Ayo udah beli tiket. Emang gua hana. Kalian nggak sekarang. Tanah dong. Ya maaf ah, Punya ongkos gak? nggak ada. Jalan yang cepat. Ah. Jadi ratu sejagat semalam. Ikan ajaib. Ikan ajaib. Mana? Aku di sini, Kek. Akhirnya lu muncul juga. Ah, iya boleh minta nggak? Satu kali aja permintaan nih. Kalau nggak dikasih aja nyebur nih, biarin nih. Ada apa lagi? Jadi begini, istri Ayah sampai sekarang masih belum bahagia. Katanya percuma punya istana kalau dia kagak jadi ratu. Padahal ya udah bilangin, mukanya pas-pasan kayak kembalian angkot. Mana kulitnya gelap kayak kamar dukun. Tapi kan Ayah pengen ngebahagiain bini Ayah. Ya ampun, Kek. Emang istri kakek bisa memimpin? Orang jadi raja dan ratu kan gak sembarangan. Istri kakek kan gak berpengalaman. Ya, emang begitu sih. Dia cuma punya pengalaman jadi kuli bangunan. Tapi tolonginlah demi kebahagiaan istri Ayah. Ya udah deh, kalau begitu kakek sekarang pulang aja. Saat ini istri kakek telah menjadi seorang ratu. Ah, terima kasih ikan ajaib. Ah, cakep banget nih ikan.
Ibu, lihat deh rumahnya kakek Dava. Masa rumahnya bisa berubah jadi istana begini sih? Kayaknya ada yang nggak beres nih. Iya, kakek Dava belajar silat di mana ya? Kok bisa jadi kayak gini? Iya, Pok. Ayah juga penasaran. Masa dari hasil mancing ikan doang bisa punya rumah seperti ini? Jangan-jangan kakek Dava nemu lampu ajaib lagi. Lo kata Aladin. Kali kan. Gimana kalau kita selidikin aja? Tapi lu aja yang nyelidikin. Nanti nih ya, kalau lu nemu jawabannya, gue traktir deh lu belanja di toko gue. Hah? Cius, Pok? Cius. Tapi jangan sampai ketahuan sama laki Aye, bisa berabe nanti. Tenang, Pok. Ayah bisa jaga rahasia. Jaga rahasia gimana? Bukannya mulut lember. Ini urusan rumah kakek Dava. Warga-warga pada tahu dari siapa? Dari mulut lu kan? Ayah emang nggak ember, Pok. Terus apaan? Saudaranya ember. Apaan tuh? Pok mandi. Emang cocok sih. Sayur, sayur. Sayur, sayur. Yur. Sayur Nara. Sayur. Sayur. Yur. Isi bang. Iya. Nih bang, kayak biasa. Ayo jual ikan aye. Waduh, itu sekeluarga tuh ikan lo tangkep. Tetangganya nggak nyariin? Nggak tahu bang. Kebeneran. Emang langganan aye banyak yang nanyain. Tanyain apa, Bang? Nanyain rumah subsidi yang murah di mana? Nanyain ikan. Kan lu pada tahu sendiri, si kakek Dava kagak jual ikan lagi sekarang. Iya bang, biasanya kalau mancing aye bareng kakek Dava. Tapi sekarang cuma berdua aja sama adik aye. Lah, emangnya si kakek Dava kagak mancing lagi sekarang? Kagak, Bang. Kan kakek Dava udah kaya bang. Rumahnya aja. Wih, gedong bang, istana. Emang beruntung banget deh si kakek Dava. Aye juga sebenarnya rada ngiri tuh. Tapi emang ya, kalau orang baik itu ada aja rezekinya. Setuju bang. Bentar. Nih harganya kayak biasa kan? Bentar ya. Ngomong-ngomong lu pada tahu kagak sih? Itu si kakek Dava ceritanya bagaimana sih? Kok Toto bisa kayak mendadak begitu? Aye sih belum ketemu kakek Dava lagi bang. Tapi kata si Bowo, kakek Dava tuh sewaktu mancing dapat ikan ajaib bang. Yang bisa mengabuli semua permintaan. Hah? Ikan ajaib? Iya bang, si Bowo juga ikut-ikutan nyari tuh ikan bang. Taunya bukannya dapat ikan yang dimau, cuma dapat sendal bekas, koran bekas, ban bekas, dapat ikan. Ikannya ikan sapu-sapu. Ada aja si Bowo. Kemarin nih, ayah lihat si Bowo lagi mancing malah digebukin orang. Nah, mancing apaan bang? Mancing keributan. Tapi ayah mah, gimana ya? Ini sebenarnya ayah rada iri nih. Tapi ya bagaimana ya? Kalau tibang mancing doang, aduh, kagak dah. Mendingan ayah jualan keliling-keliling kampung dah. Iya bang, ayah juga kalau habis mancing ikan langsung pulang kerjaan yang lain. Tapi ya, ngomong-ngomong, si kakek Davan tuh nemu ikannya di pinggiran danau yang itu kan? Iya, emang kenapa gitu? Iya, Bang. Emang kenapa? Baru ingat ayah. Danau itu kan angker. Lu tahu kagak? Itu emaknya si Meme pernah kecelakaan di situ. Meme cucunya kayak Dava? Iya. Jadi begini ceritanya. Nih lu berdua kayaknya belum tinggal di sini dah. Soalnya si Meme juga waktu itu masih bayi. Waktu itu entah bagaimana gitu ya. Nyanyi si Meme ape kagak bisa berenang, terus tenggelam ape kagak bisa nimbul lagi gitu. Sama aja dong bang. Iya itu maksudnya. Gua kagak tahu persis ceritanya, tiba-tiba hilang begitu aja. Nah, abis kejadian itu, babenya si Meme ke kota ngadu nasib. Sampai sekarang kagak balik-balik. Makanya si Meme dititipin sama si kakek Dava sama si nenek Umi. Begitu ceritanya. Abang tahu bener riwayat hidup orang. Oh, kan waktu itu sempet jadi trending topik. Tapi memangnya kakek Dava gak trauma tuh bang? Gimana ya? Dibilang trauma, kayaknya sih pasti trauma. Nah cuman mau bagaimana lagi, emang kerjaannya mancing doang. Paling ya ganti posisi dah gitu mancingnya. Bang, itu uangnya pengen dikasih ke sih? Iya.
soalnya lagi kasihkan ngobrol. Ini. Tapi besok bawa ikan. Iyalah banyak ngomong bang. Ini ikannya bang. Makasih ya. Waduh, iya. Waduh, ini ikan lototin gua aja. Lumayan dah. Jar! Sayur! Sayur! Ini udah. Bang, udah denger belum bang? Masa tiba-tiba rumahnya si kakek Dava berubah jadi istana? Udah, tadi orang-orang pasar pada ngomongin. Bang, ada apaan sih? Ayah curiga deh bang. Curiga kenapa sih? Ya ayah nggak terima aja bang, ada orang rumahnya lebih bagus daripada rumah kita. Lu tuh ya, harusnya kalau orang dapat rezeki, kita tuh kudu seneng. Jangan SMS aja lo jadi orang. Dosa. Hah? SMS? Apaan tuh bang? Seneng ngeliat orang susah. Susah ngeliat orang lain seneng. Si abang ngegas. Emang abang nggak penasaran apa? Kagak mau tahu juga. Lagi juga kalau kayak Dava jadi orang kaya, dia kan butuh baju, butuh bahan. Lah, belinya ke siapa? Ya ke kita. Karena kan kita kan juragan kain satu-satunya di kampung ini. Kalau orang dapat rezeki, kita kudu seneng. Biar kecipratan rezekinya. Ayah kagak percaya. Nah, siapa lu? Kakek ngapain kesini? Ini istana. Lu siapa? Pengawal bajunya seragaman gitu. Lu pengawal apa timnas? Ini tuh istana. Nah, kakek nggak lihat nih tandanya. Tanda apaan? Orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Kenapa tandanya di muka dia? Dia kan kagak penting. Babe, ya ampun. Be. Lu siapa? Ih, ayah anak Babe. Kapur? Gopur. Kalau kapur buat di papan tulis dong, Be. Babe, ya ampun, kangen banget sama Babe. Lu dari mana aja sih kagak balik-balik lu? Babe ngapain? Di depan rumah mewah ini ya? Ngamen. Ngemis? Nanya ini tuh rumah Babe sekarang. Widih, serius, Be? Rumah Babe. Aduh, Be kangen banget ya sama Babe. Be, Meme mana, Be? Ayah kangen juga tuh sama dia, Be. Si Meme ada di dalam. Oh gitu. Gimana, Be, ceritanya dapat rumah gede yang ini? Ceritanya panjang, ntar di dalam aja deh ah. Oh gitu. Tapi sekarang aja kali ya. Iya, coba. Jadi Babe ketemu ikan ajaib yang bisa mengabulkan segala permintaan Babe. Nah terus abis itu... Udah deh, Be, lama. Deh, kita di dalam aja, Be, ceritanya, Be. Ngapain lu mau pada masuk? Itu di bel, makanya gua masuk. Emang ini sekolah kalau udah bel masuk? Urusan Babe. Ayo kita masuk. Siap, Be. Oh begitu masuknya. Gua banget. Masa lu kasih gua kulitnya? Mau gaji lu gua potong? Ya ampun, Nya sekarang menjadi ratu beneran. Ini pasti Meme. Ya ampun, udah gede banget. Ini Babe kangen banget sama Meme. Kamu siapa? Ini Babe, Kok jelek? Babe ninggalin ke kota bertahun-tahun. Asal Meme tahu, Babe itu ngadu nasib buat semata-mata ngebagian Meme. Nek, gimana Nek rasanya jadi ratu dan udah punya kerajaan sendiri? Siapa suruh duduk? Catnya masih basah? Nah, orang baru main duduk-duduk aja loh. Woi, Abi, tadi lu bilang apa? Manggil gue nenek. Panggil gue permaisuri. Kan situ istri Aye. Istri lu? Gue kagak kenal sama lu ya. Berani-beraninya lo manggil gue istri. Gue tekenin lagi nih, permaisuri. Ya, ini ayah gopurnya yang Nya suapin mulu pakai daging, cuman gopur ketulangan mulu, Nya. Lagi mana ada sih makan daging ketulangan? Ya kali aja tuh sapi makan ikan mas, terus suapin ke ayah yang ketulangannya. Jadi siapa namanya? Gopurnya, go pupur. Gopur. Dapur. Permaisuri,
Mereka nerobos masuk. Basi, ngadepin 2 orang kayak begini aja lalai banget tuh pada. Nyak, masa Nyak gak kenal sih Nyak sama Ayah? Ayah kemarin tuh mau ketemu sama Nyak, Babe, sama Meme. Babe bantoib ya, Mei, nggak pulang-pulang. ikut Babe ke kota ya. Babe gak bisa jauh dari Meme. Babe kangen banget sama Meme. Mau gak, Mi? Mau ya, Mi? Boleh kalau maksa. Ntar Ayah mau balik lagi kalau Nyak udah sadar. Be, Ayah ajak Meme dulu ke kota ya, Be. Ayo, Mi. Dipanggil tuh. Lo, ini semua gara-gara lo ya. Bawa si Gofur itu kemari, terus si Gofur bawa si Meme itu ke kota. Ini semua gara-gara lo nih. Pengawal, bawa dia keluar, jadiin dia tukang kebun. Tega banget. Ayah kan suami lu, masa jadi tukang kebun? Suami, dayang, ambilin baju, gantiin nih ke dia. Empet banget gue ngeliat muka lo, tau gak? Muka lo tuh ingetin gue sama seseorang, ngerti gak? Baju, gantiin nih. Nih, ganti. Bajunya hijau, nyaru dong sama rumput. Sama rendahnya sama rumput. Lo, bawa, pengawal cepetan. Ayo bawa bro. Ih, keras banget lo. Keluar lu. Dorong-dorong aja, makanya gue gerobak. Lu tuh nggak pantas ada di istana ini. Emang lu yang punya? Abang jangan gitu dong, kasihin kaki ini. Gelendotan aja lu kayak anak monyet. Nah, udah. Nih, sebagai hukumannya, lu potongin rumput sampai cepak. Ya, emangnya cukur rambut.